Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Haq, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, adik-adik, dan semuanya yang saya cintai. Dalam kehidupan dunia ini pasti kita akan menghadapi dua kondisi, yaitu senang atau susah, nikmat atau musibah. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dzalika illa lil mu'minin, in asabathu sarra syakara fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Kata Rasulullah, heran atau takjub terhadap perkaranya orang mukmin. Seluruh perkaranya itu baik dan tidak ada kecuali bagi orang-orang mukmin. Kemudian Rasulullah melanjutkan, in asabatu sarra syakara fakana khairan lahu. Seandainya dia mendapatkan kesenangan, mendapatkan kenikmatan, kemudian dia bersyukur, maka itu lebih baik darinya. Wa in asabatu dharra, dan apabila dia terkena kesusahan, musibah, bencana, dia bersabar, maka itu baik baginya. Jadi kedua-duanya baik. Dan cobaan itu memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dua jenis. Ada cobaan yang lezat, nikmat, enak. Ada cobaan yang berupa musibah, bencana, penyakit. Jadi dua hal ini pasti semua manusia akan mengalaminya. Maka tergantung manusianya, bagaimana kondisi diri pribadi. Kalau dia mendapatkan kesenangan, mendapatkan nikmat, kemudian dia bersyukur, maka itu lebih baik baginya. Akan tetapi ketika mendapatkan musibah, penyakit, bencana, atau musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mampu bersabar, maka dia itu juga baik baginya. Kata Ali radhiyallahu anhu, as-sabru minal iman bimanzalati ra'si minal jasad, fa idza dhahaba as-sabru dhahabal imam. Kata Imam Ali, beliau mengatakan, sabar itu bagian daripada iman. Dan kedudukannya bagaikan kepala terhadap badan. Apabila sabar hilang, maka iman pun akan hilang. Jadi seseorang tidak mungkin memiliki keimanan kalau tidak memiliki kesabaran. Bahkan sabar ini adalah menempati kedudukan yang tinggi dalam keimanan. Karena dengan sabar inilah seseorang bisa beribadah dengan baik, beribadah karena Allah Subhanahu wa taala dengan baik, dan bisa menjauhi syubhat, menjauhi sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran ini. Jadi sabar ini adalah kunci segala kebahagiaan, kunci segala keberhasilan. Kemudian sabar ini terbagi menjadi tiga, sebagaimana dikatakan para ulama. Yang pertama adalah sabar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar terhadap maksiat, kemudian sabar terhadap musibah atau sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah sabar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bersabar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita mencontoh Rasulullah SAW. Bagaimana begitu sabarnya beliau dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua ibadah yang fardu ataupun yang sunnah semuanya dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan bersabar. Di antara ibadah yang sering dan tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW adalah salat malam. Sampai-sampai disebutkan dalam sebuah hadis yang dikatakan Aisyah, qama qiyamal lail hatta yatafattar qadamah, atau kama qala Rasulullah. Jadi Rasulullah melaksanakan salat tahajud, salat malam,
sampai-sampai kakinya itu bengkak-bengkak, atau ada yang mengatakan pecah-pecah. Kemudian Aisyah berkata kepadanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan hal tersebut? Padahal engkau sudah dihapus dosanya, baik yang telah lewat ataupun yang akan datang." Apa jawaban Rasulullah SAW? "Afala akunu abdan syakura," kata Rasulullah. Tidak bolehkah saya menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi inilah yang perlu dicontoh bagaimana sabarnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan ibadah. Nah, ini yang dimaksud dengan sabar dalam beribadah. Jadi kita pun harus bersabar. Ketika berpuasa harus bersabar menahan haus dan lapar dari sejak azan fajar, azan subuh sampai azan maghrib. Bersabar menahan lapar dan haus, menahan seluruh anggota tubuh kita, menahan mata kita dari sesuatu yang diharamkan Allah, menahan mulut kita ya tidak berkata sesuatu yang tidak diperkenankan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga puasa kita benar-benar sempurna. Dengan apa? Dengan sabar ini. Kemudian yang kedua adalah sabar terhadap maksiat ya. Artinya bukan artinya sabar terhadap maksiat dia melaksanakan maksiat terus, tidak gitu ya. Artinya sabar terhadap maksiat adalah dia mampu bersabar untuk meninggalkan maksiat tersebut, padahal dia memiliki kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Ini yang disebut dengan sabar terhadap maksiat. Sebagaimana yang dialami oleh Nabiullah Yusuf alaihi salam ya. Beliau karena ketampanannya ya, sehingga seorang perempuan Zulaikhah ya kalau tidak salah namanya, sangat tertarik terhadap Yusuf alaihi salam. Dan pada momen tertentu itu adalah kesempatan ya, seandainya ya mungkin kalau kita nggak kuat mungkin ya, di tempat yang di dalam rumah yang sepi, tidak ada orang ya. Zulaikhah juga termasuk orang yang cantik. Yusuf juga walaupun dia seorang nabi juga manusia biasa yang memiliki syahwat ya. Tetapi dalam kesempatan tersebut gitu ya, tempatnya sepi, tidak ada orang, rumah terkunci gitu ya, dan dipaksa pula ya, bukan keinginan sendiri, dipaksa ya, sampai-sampai baju belakang Yusuf alaihissalam sobek, ditarik Zulaikhah. Ini kan dipaksa ya, tapi karena kesabarannya ya, kesabaran Yusuf alaihissalam, dia mampu meninggalkan perbuatan terkeji tersebut. Nah, ini yang dimaksud dengan sabar dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah sabar terhadap qadar ya, atau sesuatu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa penyakit misalnya ya, musibah dan lain sebagainya. Dia bersabar sehingga dia mampu mengendalikan dirinya, baik itu ucapan ataupun perbuatan ya. Ketika mendapatkan musibah, yang terucap dari mulutnya ucapan yang terbaik ya, misalnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, atau bahkan ucapan alhamdulillah. Ini kan ucapan yang keluar baik gitu ya, tidak marah-marah terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena dia mampu menahan dirinya, bersabar. Atau dengan perbuatan gitu ya. Kadang orang dapat musibah gitu ya, anaknya meninggal misalnya, dia guling-guling atau memukul-mukul wajahnya ya, atau merobek-robek bajunya. Ini tandanya tidak bersabar. Nah, terjadi di zaman Rasulullah SAW ketika ada seorang perempuan, anaknya meninggal ya, anak atau keluarganya yang meninggal. Perempuan ini menangis di dekat kuburan tersebut ya. Ketika perempuan ini menangis, Rasulullah SAW lewat dan Rasulullah mengatakan kepadanya, ittaqillaha wasbiri, kata Rasulullah, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Kata perempuan ini ya, karena yang bicara dia tidak tahu bahwa itu Rasulullah. Perempuan ini mengatakan kepada Rasulullah, menjauhlah dariku, engkau tidak mengalami apa yang saya alami ya.
maka Rasulullah pulang gitu ya. Setelah Rasulullah tidak ada, dikatakan kepadanya, yang bicara tadi adalah Rasulullah ya. Perempuan ini kaget-kaget gitu karena ternyata yang bicara tadi Rasulullah. Karena yang bicara tadi Rasulullah, perempuan ini tahu bahwa yang bicara adalah Rasulullah, maka perempuan ini mendatangi rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan perempuan ini berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya tidak mengetahui kalau yang bicara tadi ketika saya menangis adalah engkau. Maka Rasulullah mengatakan, innamas sabru inda sadmatil ula. Sabar itu adanya ketika musibah itu datang, bukan setelahnya, bukan setelah beberapa jam setelahnya atau sehari setelahnya, 2 hari setelahnya, tidak. Tapi ketika datang musibah, saat itulah sabar. Nilai sabar itu di situ. Kalau sudah lewat jamnya, sudah lewat waktunya, enggak dikatakan sabar lagi. Justru sabar itu adalah ketika musibah itu terjadi, itu namanya sabar. Kalau sudah beberapa hari ya, beberapa jam ya, baru muncul sabar, itu bukan sabar. Sabar itu adalah ketika musibah itu terjadi. Sebagaimana dialami Nabi Ayub alaihissalam ya, bagaimana beliau sabarnya ketika mendapatkan ketentuan Allah ya. Beliau diberi Allah Subhanahu wa taala berupa penyakit. Beliau bersabar ya dengan ucapannya, bahkan penyakit yang dialaminya bertahun-tahun beliau tidak berdoa untuk minta kesembuhan ya. Tapi dia hanya lapor aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Lapor, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah ayat, anni massanya durru anta arhamur rahimin. Hai Tuhanku, saya mengalami penyakit atau mendapatkan kemudaratan. Wa anta arhamur rahimin, engkau adalah zat yang paling maha pengasih atau maha penyayang. Doanya seperti itu. Doanya tidak meminta, ya Allah sembuhkanlah saya, tidak. Beliau hanya melapor saja kepada Allah, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bisa kita ambil pelajaran. Ketika kita terkena musibah ya, kita curhatnya itu bukan kepada manusia, tapi curhatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu bukan tempat curhat. Curhat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dialami Nabi Ya'qub alaihissalam ketika anaknya Yusuf ya, ceritanya itu adalah dibawa kakak-kakaknya ya. Mereka berbohong kepada bapaknya yaitu Ya'qub alaihissalam bahwa anaknya Yusuf alaihissalam meninggal karena diterkam serigala ya. Ceritanya seperti itu. Kemudian dalam sebuah ayat dikatakan innama ashku bathi wa huzni ilallah. Jadi dalam ayat tersebut Yakub mengatakan, sesungguhnya saya mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada kalian. Saya mengadu kepada Allah, curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama ashku bathi wa huzni ilallah ya. Jadi saya mengadu kesedihan ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah ketika kita mendapatkan musibah, kita mengadunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat malam, disitulah tempat kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat al-haq, berikutnya adalah tentang keutamaan-keutamaan bersabar. Banyak sekali di dalam Al-Quran disebutkan keutamaan-keutamaan atau dalam hadis tentang kita bersabar. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ma'as sabirin ya. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bersabar. Ya. Di ma'iyah, kebersamaan Allah atau didampingi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang bersabar akan didampingi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah yang mendampingi, yang membersamai, maka beres semuanya. Yang kedua adalah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi orang yang bersabar akan mendapatkan pahala yang tak terhingga. Yang ketiga adalah mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yuhibbus sabirin, dalam sebuah ayat. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Yang berikutnya adalah orang yang bersabar adalah atau kesabaran adalah merupakan pemberian yang terbaik, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW,
wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr. Tidaklah seseorang diberi pemberian yang terbaik dan terluas daripada sabar. Jadi sabar ini adalah hadiah, pemberian yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ucapan seorang ulama yang mengatakan, seandainya tidaklah seseorang itu diberi kenikmatan, kemudian kenikmatan tersebut dicabut, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diganti dengan kesabaran, maka penggantinya ini, maka kesabaran ini adalah lebih baik daripada nikmat yang dicabut tadi. Jadi pemberian sabar itu, ya, sabar ini adalah lebih baik daripada nikmat yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua orang mampu bersabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sabar ini adalah pemberian yang lebih baik daripada nikmat yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara fadilah bersabar ini disebutkan dalam sebuah ayat. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa basyyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Ya, ayat lanjutannya, "Ulaika 'alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmatun." Ulaika 'alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mendapatkan 3 hal orang yang bersabar. Orang yang mendapatkan musibah kemudian mengucapkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Mereka akan mendapatkan 3 kegembiraan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ulaika 'alaihim shalawat, ya. Mereka mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dari Allah Subhanahu wa taala adalah rahmat, ya. Kalau salawat dari malaikat adalah permintaan ampunan, istighfar, ya. Tapi kalau salawat di antara manusia adalah doa, mendoakan. Kemudian ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah, ya, ditegaskan dengan wa rahmah, yaitu rahmat. Kemudian wa ulaika humul muhtadun. Jadi orang bersabar mendapatkan 3 hal tadi disebutkan dalam ayat tadi, yaitu salawat dari Allah, mendapatkan rahmat, dan mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir, tingkatan orang yang bersabar. Yang pertama adalah orang yang bersabar dalam beribadah dan bersabar dalam maksiat. Ini hanya orang-orang para anbiya dan orang solihin yang bisa seperti ini. Bersabar dalam beribadah dan bersabar menghindari maksiat. Kemudian tingkatan kedua adalah orang yang bersabar dalam beribadah tapi tidak bersabar dalam meninggalkan maksiat. Disebutkan dalam ayat zalimul li nafsih, orang yang menzolimi dirinya sendiri. Ini mungkin yang kita alami. Kita bisa bersabar dalam beribadah, sholat, puasa, zakat, dan ibadah-ibadah lainnya. Tapi kadang kita tidak sabar untuk meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian tingkatan yang di bawahnya adalah orang yang bersabar dalam meninggalkan maksiat tapi tidak bersabar dalam beribadah, gitu ya. Dia mampu bersabar ketika ada maksiat, dia menghindarinya, ya, menghindari maksiat, tetapi ibadahnya kurang, dia tidak beribadah, ya, sholatnya terlambat, bahkan mungkin tidak sholat, ya, tapi dia bisa menghindari maksiat. Ini tingkatan ketiga. Kemudian tingkatan paling rendah adalah orang yang tidak bersabar dalam beribadah dan tidak bersabar dalam meninggalkan maksiat. Ini tingkatan paling rendah, ya. Mulanya seorang ulama mengatakan, Maimun bin Mahron, as-sabru sabroni, kata beliau, as-sabru 'alal musibah hasanun wa afdalu min zalika as-sabru 'anil ma'asi, ya. Sabar itu ada 2 katanya. Sabar terhadap musibah, hasanun, baik. Tetapi wa afdalu min zalika, yang lebih baik dari itu adalah bersabar dari meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.